Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang kode etik psikologi pada mata kuliah dasar-dasar asesmen psikologi dengan dosen pengampu Ibu Luki Ade Sesiani M.Psi Psikolog. Nama anggota kelompok kami yakni yang pertama Muhammad Arya Fatahila, NIM 200101615, 2 Naufal Abdullah, NIM 20070161519, ketiga Nafi Suci Nur Aini, NIM 20070161660, yang keempat Revangga Ryan Aldrisan, NIM 20070161664. Materi yang akan kami bahas yang pertama batasan yang harus diperhatikan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melakukan asesmen psikologi. Yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan instrumen asesmen yang harus diperhatikan dalam proses asesmen. Yang ketiga, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga hubungan profesional antara psikolog atau ilmuwan psikologi. Batasan yang harus diperhatikan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melakukan asesmen psikologi. Pasal 1. Untuk dapat mengembangkan instrumen asesmen psikologi dan menyelenggarakan asesmen itu haruslah seorang psikolog, yaitu harus lulusan pendidikan profesi yang berkaitan dengan praktik psikologi, dengan latar belakang pendidikan tinggi psikologi, dan lulusan dari pendidikan profesi psikologi. Tidak hanya itu, psikolog diwajibkan memiliki izin praktik psikologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk pengembangan instrumen asesmen psikologi dan pengadministrasian asesmen itu hanya dilakukan oleh ilmuwan psikologi, yaitu yang ahli dalam bidang ilmu psikologi dengan latar belakang S1, S2, dan S3 bidang psikologi. Pasal 25 tentang mendiskusikan batasan kerahasiaan data kepada pengguna layanan psikologi. Psikolog atau ilmuwan psikologi tidak saling berbagi untuk hal yang seharusnya menjadi rahasia pengguna layanan psikologi, kecuali dengan izin yang bersangkutan atau pada situasi di mana kerahasiaan itu memang tidak mungkin ditutupi. Pasal 62 tentang dasar asesmen. Dalam membangun hubungan kerja, seorang psikolog wajib membuat kesepakatan dengan lembaga atau institusi ataupun organisasi tempat bekerja mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah pengadaan, pemilikan, penggunaan, dan penguasaan sarana instrumen atau alat asesmen. Pasal 63 tentang penggunaan asesmen. Asesmen psikologi perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang memang berkualifikasi. Perlu dihindari untuk menggunakan orang atau pekerja yang tidak memiliki kualifikasi memadai untuk mencegah asesmen psikologi oleh pihak yang tidak kompeten. Psikolog atau ilmuwan psikologi tersebut harus secara akurat mendeskripsikan tujuan validasi. Psikolog atau ilmuwan psikologi tersebut harus secara akurat mendeskripsikan tujuan, validitas, reliabilitas, norma, termasuk juga prosedur penggunaan atau kualifikasi khusus yang mungkin diperlukan untuk menggunakan instrumen tersebut. Pasal 64 tentang informed consent dalam asesmen. Seorang psikolog atau ilmuwan psikologi harus memperoleh persetujuan untuk melaksanakan asesmen, evaluasi, intervensi, atau jasa diagnostik, sebagaimana yang dinyatakan dalam standar informed consent, kecuali jika pelaksanaan asesmen tersebut diatur oleh pemerintah atau hukum, atau adanya persetujuan karena pelaksanaan asesmen dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan, kelembagaan, atau organisasi secara rutin. Pasal 65 tentang interpretasi hasil asesmen.
Psikolog dalam menginterpretasi hasil asesmen psikologi harus mempertimbangkan berbagai faktor dari instrumen yang digunakan, seperti keadaan situasional yang bersangkutan, bahasa, dan perbedaan budaya. Pasal 66 tentang penyampaian data dan hasil asesmen. Psikolog harus memperhatikan kemampuan pengguna layanan dalam menjelaskan hasil asesmen psikologi. Yang harus diperhatikan adalah kemampuan bahasa dan istilah psikologi yang dipahami pengguna jasa. Dan pasal 67 tentang menjaga alat, data, dan hasil asesmen. Psikolog atau ilmuwan psikologi wajib menjaga kelengkapan dan keamanan data hasil asesmen psikologi sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku telah tertuang dalam kode etik. Salah satu contoh kasusnya yaitu pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Seorang psikolog mengungkapkan rahasia pengguna layanan psikologinya di depan umum dalam sidang perkara pembunuhan Wayan Mirna. Menurut pengacara terdakwa Jessica Kumala Wongso, psikologi tidak diperbolehkan mengungkapkan rahasia pengguna layanan psikologinya di depan umum. Hal-hal yang berkaitan dengan instrumen asesmen yang harus diperhatikan dalam proses asesmen. Dalam pasal 62 dasar asesmen. Asesmen psikologi adalah prosedur evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis. Termasuk di dalam asesmen psikologi adalah prosedur observasi, wawancara, pemberian satu atau seperangkat instrumen atau alat tes yang bertujuan untuk melakukan penilaian dan atau pemeriksaan psikologi. Dalam pasal 63, penggunaan asesmen. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi menggunakan teknik asesmen psikologi, wawancara atau observasi, pemberian satu atau seperangkat instrumen tes dengan cara tepat. Hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan proses asesmen adalah 1. Konstruksi tes, validitas dan reliabilitas. 2. Administrasi dan kategori tes. Ketiga, kategori alat tes dalam psikodiagnostik. Keempat, tes dan hasil. Kemudian asesmen yang dilakukan oleh orang yang tidak kompeten atau qualified. Dalam pasal 64, informed consent dalam asesmen. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memperoleh persetujuan untuk melaksanakan asesmen, evaluasi, intervensi, atau jasa diagnostik lain, sebagaimana yang dinyatakan dalam standar informed consent. Dalam pasal 65, interpretasi hasil asesmen. Psikolog dalam menginterpretasi hasil asesmen psikologi harus mempertimbangkan berbagai faktor dari instrumen yang digunakan, karakteristik peserta asesmen seperti keadaan situasional yang bersangkutan, bahasa dan perbedaan budaya yang mungkin kesemua ini dapat mempengaruhi ketepatan interpretasi sehingga dapat mempengaruhi keputusan. Kemudian dalam pasal 66, penyampaian data dan hasil asesmen. Data asesmen psikologi adalah data alat atau instrumen psikologi yang berupa data kasar, respon terhadap pertanyaan atau stimulus, catatan, serta rekam psikologis. Hasil asesmen adalah rangkuman atau integrasi data dari seluruh proses pelaksanaan asesmen. Psikolog harus memperhatikan kemampuan pengguna layanan dalam menjelaskan hasil asesmen psikologi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga hubungan profesional antara psikolog atau ilmuwan psikolog. Pasal 13, sikap profesional psikolog dan atau ilmuwan psikolog dalam memberikan layanan psikolog, baik yang bersifat perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi ataupun institusi, harus sesuai dengan keahlian dan kewenangan serta kewajiban untuk 1. Mengutamakan dasar-dasar profesional, memberikan layanan kepada semua pihak yang membutuhkannya, melindungi pemakaian layanan psikolog dari akibat
yang merugikan sebagai dampak layanan psikolog yang diterimanya, mengutamakan ketidakpihakan dalam kepentingan pemakaian layanan psikolog serta pihak-pihak yang terkait dalam pemberian layanan tersebut. Dalam hal pemakai layanan psikolog saat menghadapi kemungkinan akan terkena dampak negatif yang tidak dapat dihindari akibat memberikan layanan psikolog yang dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikolog, maka pemakai layanan psikolog tersebut harus diberitahu. Pasal 19. Hubungan profesional. Psikolog atau ilmuwan psikologi memiliki dua jenis bentuk hubungan profesional, yaitu hubungan antar profesi dan hubungan dengan profesi lain. Pasal 72 pada pasal 70 menjelaskan dari sikap profesional adalah senantiasa mengandalkan pada pengetahuan yang bersifat ilmiah dan bukti empiris tentang keberhasilan suatu konseling atau terapi, bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, senantiasa mempertahankan dan meningkatkan derajat kompetisi dalam menjalankan praktik psikologi. Contoh kasus, pasal 13 ayat 2, seorang psikolog yang bernama Budi, dia adalah seorang muslim. Ketika menghadapi klien yang berbeda agama, dia menanggapi masalah dengan sangat santai atau menyepelekannya. Namun berbeda jika klien itu muslim, dia akan menanggapi masalahnya dengan lebih serius. Pasal 19, psikolog WL kedapatan klien MN dari psikolog HT yang sedang lelah dan tidak ingin menangani klien sementara waktu. Pada saat melakukan interview, MN seringkali menceritakan bagaimana pandangannya tentang psikolog HT. Klien MN begitu percaya bahwa HT adalah psikolog yang kompeten dan dapat diandalkan. Pertemuan pertama, psikolog WL masih belum dapat memastikan hasil asesmen, maka MN diminta untuk datang kembali untuk pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua, MN masih menghadirkan pandangannya terhadap HT dalam interview. Psikolog WL berusaha untuk menegakkan hasil asesmennya. Kemudian WL melakukan intervensi untuk menemukan data yang lebih karena seringnya klien MN membicarakan psikolog HT, membuat WL belum mendapatkan data yang cukup untuk memastikan hasil asesmennya. Namun, ketika melakukan interview, psikolog WL menyinggung soal HT dengan menceritakan hal yang membuat psikolog HT tidak menerima MN sebagai kliennya dan malah menyerahkan kepada psikolog WL. Hal tersebut membuat klien MN menutup diri dari psikolog WL dan menaruh curiga padanya. Menyadari intervensinya tidak berhasil, psikolog WL mencukupkan proses interview tersebut dan menetapkan hasil asesmen saat itu juga. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.